Saling menghormati itu tidak dibawa ke ranah emosi jadi kitanya kesel gitu. Kayak ke anak saya, kalau kamu bawa ke emosi akhirnya kamu meratapi kok aku tuh gini-gini banget sih sementara teman aku enggak. Nah, ini yang harus emang dibudayakan ya dari kita-kita dibiasakan. Enggak apa-apa beda gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan baik, Ibu Lilis? Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Minggu kemarin sudah membahas poin ke-6. Saya ulang lagi ya, ini ada 12 keterampilan yang harus diajarkan kepada anak-anak kita Mm-mm. untuk lebih bermental baja. Yang pertama adalah mengajarkan memecahkan masalah, mengontrol diri sendiri, dan tentunya disiplin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengajarkan bagaimana anak mengatasi masalah ketika ada kesalahan, apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Yang ketiga, mengajarkan untuk berpikir realistis dan logis, tidak emosional ya, karena sesuatu yang emosional, apapun hal itu dibawa ke emosional, biasanya akan jadi masalah dan lelah nanti biasanya. Kemudian yang Betul. keempat, berani melakukan perubahan-perubahan. Jadi jangan di sana aja ya gitu, ada perubahan-perubahan. Yang kelima, mendorong anak untuk menghadapi ketakutan atau ada tantangan dihadapi, jangan sebagai orang tua malah membantu untuk lari dari masalah gitu ya. Hmm. Tapi hadapi, karena kadang ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran kita ketika kita hadapi tidak seseram seperti di pikiran kita Betul. gitu ya. Yang di pikiran nanti misalnya kalau saya berkarya nanti orang lain mencemooh, nanti orang lain menghina dan sebagainya. Kenyataannya sih nggak gitu-gitu banget gitu ya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, mencoba membiarkan anak dalam keadaan tidak nyaman. Jadi jangan dibuat zona nyaman. Ketika anak ada di zona nyaman, kita harus membuat zona nyaman yang baru dengan ketidaknyamanan gitu. Karena Hmm. kalau suatu kondisi yang sulit itu akan melahirkan anak-anak yang kuat ya. Kalau misalnya kondisi yang mudah itu akan melahirkan anak-anak justru yang lemah gitu. Anak serba difasilitasi gitu ya. Semua serba ada di rumahnya. Yang terjadi anak jadi lemah, tidak merasakan bagaimana untuk mendapatkan hal itu. Tapi ketika misalnya kita ajarkan anak untuk misalnya mendapatkan tadi sesuatu tidak cuma-cuma, sehingga anak akan merasakan bagaimana sih mendapatkan hal itu dengan daya upayanya. Hari ini kita akan sharing, akan membahas tentang anak-anak biar mental baja itu adalah kita latih tanamkan kepada mereka nilai-nilai moral yang baik ya. Karena anak sekarang khasnya dia kurang, mungkin sopan santunnya berbeda dengan kita ya. Jadi sekarang itu tuh kalau dulu orang Sunda itu terkenal dengan misalnya lagi makan, tuang gitu, makan gitu. Menawarkan begitu ya, Ibu Lilis ya? Menawarkan. Meskipun sih kadang juga saya berpikir benar nggak sih saya mau menawarkan atau karena hanya basa-basi aja gitu. Tapi kan juga diperlukan hal itu ya. Dulu Bapak sering mengajarkan ke saya bahasa mata meuli gitu. Jadi kenapa nggak misalnya kita cuman bilang makan Bu gitu atau senyum misalnya. Itu kan membuat orang lain terakui gitu. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih mental baja itu menanamkan nilai-nilai moral yang baik. Itu Teh. Baik-baik. Hari ini soal bagaimana cara menanamkan nilai-nilai moral yang baik ya Bu Lilis ya. Oke, di Yogyakarta ya sahabat Nita ya. Barangkali Anda yang mau bergabung, kita buka dulu ya sahabat Nita ya. Anda bisa menyampaikan sahabat MQ pertanyaan terbaik Anda, ataupun Anda pun bisa berbagi bersama kami sahabat MQ dalam penanaman nilai-nilai moral karena sangat berkaitan sekali dengan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Lilis di hari ini begitu ya sahabat Konita. Betul, tapi sebelum nanti kita simak lebih lengkapnya ya sahabat Nita dan sahabat MK, insya Allah kita akan simak dulu informasi bersama dengan relasi kami yang berikut ini. Tadi di segmen pertama, sahabat MQ Ibu Lili sudah menyampaikan di pertemuan sekarang kita insya Allah akan membahas terkait dengan penanaman moral yang baik kepada sang anak. Karena bahkan di zaman sekarang ini sudah berbeda begitu ya Ibu Lilis ya. Dari penanaman
yang sudah ditanamkan dari orang tua di zaman dahulu sampai ternyata ada beberapa orang yang menyampaikan generasi sekarang adalah generasi yang tidak bermoral. Wah, ini PR sekali untuk kita begitu ya, Bu Elis? Iya, betul ya. Jadi kalau untuk pengetahuan anak-anak sekarang sih nggak harus dicekoki karena mereka pasti udah kemampuan teknologi ya, digital apalagi dia tinggi gitu. Nah, yang harus kita bekali adalah ke arah karakter, dan karakter itu di dalamnya ada moral-moral yang ada ya gitu. Untuk moral yang pertama, orang tua mengajarkan karena sekarang saya lihat ya fenomenanya itu kurang saling menghargai ya. Jadi mungkin bukan menghargai individual aja gitu, mereka bodoh banget kan sekarang gitu kan. Jadi sekarang itu misalnya gini, dia melakukan kejahatan ya nggak apa-apa, yang penting bukan saya gitu. Nah kan kita nggak bisa begitu, karena di lingkungan kita kalau ada yang melakukan ketidakbenaran, yang melakukan misalnya dosa, kita itu yang ada di sekitar itu ya kena juga gitu ya. Kalau kita diam berarti bisa jadi kita ikut untuk mengamini, padahal belum tentu gitu ya mengamini. Nah, makanya emang peran kita sebagai orang tua bagaimana untuk mengajarkan moral kepada anak. Yang pertama adalah mengajarkan saling menghormati ya. Ini sebenarnya sudah diajarkan oleh orang tua kita. Cuman diajarkannya itu lebih ke arah kamu sebagai anak harus lebih hormat terhadap yang besar, lebih santun, lebih menghargai orang yang paling tua. Padahal itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah gitu ya. Iya gitu. Cuman memang yang terjadi adalah di zaman saya ketika orang tua harus menghormati ya, sehingga nanti ada ketakutan atau misalnya di mana orang tua tidak menghargai kita sebagai anak gitu. Nah, sekarang kita harus saling belajar menghargai, bukan dia menghargai kita sebagai orang tua saja, tapi orang tua juga menghargai anak-anaknya gitu ya. Dan anak-anak kita juga harus menghargai perbedaan dengan teman-temannya, karena banyak anak-anak yang terganggu karena berbeda dengan temannya ya. Misalnya kayak anak saya di boarding. Di boarding itu orang tuanya sangat mudah untuk memberikan uang. Jadi dikirim lagi. Nah, sementara saya mengajarkan kepada anak itu tadi yang tidak di zona nyaman. Kalau misalnya anak saya di boarding mau hari Minggu kan boleh itu tuh boleh Menjengukkan gitu, Ibu. untuk beli online gitu ya, makanan gitu ya, GoFood gitu ya, bisa beli. Nah, kalau saya biasanya ke anak-anak saya, silakan kamu mau beli, uang yang kita pikirkan dari mana. Nah, akhirnya anak saya biasanya setiap minggu menyerahkan hasil karya. Nah, hasil karyanya misalnya dia buat jurnal. Kemarin dia misalnya buat jurnal 1 minggu ada 6 lembar. Nah, itu 1 lembarnya itu saya hitung kadang 5.000 sampai 15.000 tergantung tulisannya gitu ya. Dan dia baru bisa untuk beli makanan gitu ya, beli jajanan. Karena dia berbeda dengan yang lain, akhirnya dia merasa, Bun, kok aku aneh ya gitu. Jadi dia merasa aneh bahwa tetap yang lain itu misalnya gini, aku pengen beli ini, terus orang tuanya langsung ngasih gitu. Nah, di mana bagi anak saya itu perbedaan itu tuh harusnya nggak gitu, harusnya sama gitu. Sehingga ada di waktu tertentu dia protes ke saya. Kenapa saya sebagai anak begini-gini teuing lah istilahnya mah gitu ya. Kalau temannya kok mudah banget gitu. Kalau misalnya tinggal aku butuh ini dikirim. Nah, sementara dia enggak gitu. Nah, saya ya harus saling menghormati, tidak harus sama, saling menghormati saja gitu. Jadi jangan dibawa juga ke ranah emosional karena aku begini gitu. Ya asik aja gitu, nggak apa-apa beda. Justru perbedaan itu suatu hasanah ya. Perbedaan itu kan tidak ada apa-apa gitu. Yang penting adalah kita saling menghormati. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain gitu ya. Masing-masing punya aturan, punya rumah tangga masing-masing gitu. Nah, kayak tadi misalnya pagi-pagi ada tetangga yang curhat gitu ya. Ini Bu, gimana ya kalau ada orang tuh memaksakan kehendak gitu. Akhirnya tuh aku sebel aku tuh, jadi akhirnya aku nggak datang aja gitu. Aku sih nggak marah, bilang aku nggak marah, tapi aku nggak akan datang. Saya bilang, justru kalau ibu nggak datang tuh itu tandanya ibu marah kata orang lain gitu. Datang aja gitu, tapi kan ribet Bu, harus gini, harus gini. Nah iya Bu, emang kalau terutama bertetangga kan kita harus saling menghormati ya, saling menghargai gitu.
Jadi ketika saya lagi renov kan gandeng ya, gandeng itu ribut gitu. Nah, saya sebelum membangun izin dulu ke tetangga gitu. Pak, saya mau ini nanti barangkali kalau misalnya ini mohon maaf ini. Terus tetangga biasanya, oh iya Bu, nggak apa-apa gitu. Dan beliau juga misalnya ketika ngebangun ke kita misalnya ya, Bu saya lagi ngebangun, oh ya Alhamdulillah nanti kalau kotor nggak apa-apa Pak gitu. Jadi saling menghormati gitu, tidak saling egois misalnya. Soalnya ada juga tuh di daerah saya gitu ya, tetangganya lagi di satu daerah, tetangganya ada yang lagi bangun gitu. Nah yang sebelahnya itu, oh ini rumah saya jadi kotor gara-gara tetangga saya bangun. Ya nggak apa-apa toh juga kalau tetangga kita ngebangun kotor, kita juga nanti kan akan ngebangun juga, akan ngotorin tetangga juga gitu. Nah di sini kita belajar saling menghormati gitu. Dan emang saling menghormati itu tidak dibawa ke ranah emosi, jadi kitanya kesel gitu. Kayak ke anak saya, kalau kamu bawa ke emosi, akhirnya kamu meratapi kok aku tuh gini-gini banget sih, sementara teman aku enggak. Dibuat asik aja. Tujuan kamu kan kamu pengen beli sesuatu, dan kan sudah ada polanya begitu, ya sudah jalankan. Yang penting itu gitu. Nah itu jadi saling saling menghormati. Dan di Indonesia itu kalau orang yang berbeda itu tuh apa ya, pasti dicapnya itu akan nggak benar padahal belum tentu gitu. Jadi kalau rapat aja, misalnya ada ide yang berbeda itu tiba-tiba pandangan matanya itu tertuju, loh kok gitu gitu. Sebenarnya kan nggak apa-apa gitu, namanya juga lagi sharing, lagi diskusi gitu. Nah ini yang harus kita latih. Kalau untuk orang tua ya untuk kita dululah latihannya dengan bertetangga ya, saling menghormati. Ya kalau misalnya tetangga lagi bangun kotor ya nggak apa-apa, kita juga suatu hari akan bangun juga. Dan ketika kita bangun itu misalnya, "Oh, nggak apa-apa gitu. Kenapa harus izin-izin juga ke tetangga gitu?" Ya kita kan tadi kalau bahasa Sundanya bahasa mah temeli gitu. Nggak beli gitu. Kita bilang gitu, aduh mohon maaf gini gini gini. Nah, justru nanti akan ada saling menghormati gitu ya antara satu dengan yang lain gitu. Kayak dulu anak-anak saya lagi belajar disapi untuk tidur sendiri. Heboh kan malam itu tuh gedor-gedor. Buka, buka, buka gitu. Kan saya buat kesepakatan dengan anak saya. Sekarang usianya sudah 3 tahun, udah 4 tahun. Jadi tidurnya kamu harus harus bisa sendiri. Nah, anak-anak kan usia segitu pasti apalagi distimulasi dengan tontonan hantu dan sebagainya. Akhirnya kan dia membayangkan sesuatu yang mengerikan. Nah, biasanya saya ke tetangga, maaf ya nanti barangkali kalau malam ada suara-suara itu saya sampaikan gitu. Dan ketika menyampaikan kan tidak menjadi fitnah, jadi tetangga, oh anak Bu Lilis gedor-gedor tahu karena dia lagi disapih gitu. Nah itu jadi pengajaran moral yang pertama itu bagaimana kita harus saling menghargai. Di dalam Islam itu kan nggak apa-apa beda gitu. Termasuk fikih ya. Kalau mungkin kalau dari akidah semua sama la ilaha illallah. Tapi kan dari fikih misalnya kayak sholat aja. Sholat ada yang misalnya tangannya begini, ada tangannya begini. Kan nggak apa-apa, yang penting ada keterangannya aja gitu. Dan ketika kita ngelihat orang kok sholatnya aneh, kita harus berhusnuzon, harus berbaik sangka. Ya mungkin ada keterangan yang lain. Kalau kita misalnya merasa penasaran, boleh ditanyakan keterangan itu gitu. Jadi jangan memaksakan. Kadang juga misalnya memaksakan, jangan. Oh, sebenarnya kalau misalnya kunut dalam subuh itu nggak ada, itu gini 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 gitu. Nggak enak juga karena orang kan melakukan hal itu juga ada dasar-dasarnya. Nah, ini harus saling menghormati gitu. Yang sudah dicontohkan dulu dari Imam Syafi'i, Hambali, Maliki gitu. Mereka beda gitu, tapi saling menghargai. Kalau mereka misalnya ada imam yang nggak kunut, tapi ketika silaturahmi ke tempat yang kunut, ya pakai kunut aja nggak apa-apa gitu ya, meskipun di rumahnya enggak gitu. Nah, itu asik loh nanti kalau saling menghargai, orang tua dengan anak saling menghargai gitu ya. Menghargai misalnya yang penting adalah anak-anak kita menerima konsekuensi atas yang dia lakukan aja gitu. Kayak misalnya anak kita melanggar gitu ya. Ya yang penting ketika melanggar dia menerima konsekuensi, menerima sanksi, ya harus menghargai gitu.
Ini sesuatu yang mudah sih sebenarnya. Tapi ketika di lapangan tetap ya banyak yang bermain emosi. Betul, padahal rasa itu sangat utama begitu ya Bu Ya, Lilis. emosi keakuan gitu. Dan itu tuh salah, nggak ada gitu. Kamu tuh harus ini gitu. Nah kan orang lain juga ketika melakukan sesuatu tadi pasti ada dasar-dasar. Itu yang pertama. Mungkin kita bisa undang pendengar ketika di lapangan berkaitan dengan moral ada pengalaman dan sebagainya. Sahabat MQ bisa bergabung bersama kami untuk saling berbagi begitu ya Bu Lilis ya, terkait dari penanaman moral. Pengalaman Anda seperti apa terhadap penanaman kepada anak dari nilai-nilai moral yang baik di zaman ini? Silahkan ya sahabat MQ ya, di Bandung atau di Jogja silahkan interaksinya. Dan memang ini ya sahabat Nita dan Bu Lilis, kadang kalau sedikit berbeda itu dikiranya wah nggak tepat nih gitu Bu Lili. Iya, Karena harus sama kelihatan aja gitu ya. gimana Ibu ya, soalnya kadang sudah mengakar gitu Ibu. Akhirnya ya sudah, yang tepat tuh ya pasti seperti ini. Untuk menerima Iya. perbedaan itu tidak semuanya bisa langsung berubah gitu. Karena ternyata betul ya yang sudah tertanam di masyarakat apa yang lumrah dan itu menjadi kebanyakan orang berpikir hal yang sama begitu. Iya, jadi harus sama, kalau ada beda musuh gitu, belum tentu juga ya gitu. Nah ini yang harus emang dibudayakan ya dari kita-kita, dibiasakan. Nggak apa-apa beda gitu. Misalnya di sekolahnya yang lain sepatunya apa, dia beda. Kan kalau anak-anak sekarang lagi tren sepatu merek apa gitu sama. Nggak harus sama gitu, beda juga nggak apa-apa. Kan ke sekolah itu bukan karena sepatu, ke sekolah itu untuk belajar, sepatu itu sarana aja. Jadi perbedaan ya nggak apa-apa gitu. Itu yang harus terus dibudayakan, tidak harus sama gitu. Jadi kita jangan melihat negatif kepada orang-orang yang kita harus menghargai, ya nggak apa-apa gitu. Dia kan punya, kalaupun misalnya dia melakukan kesalahan, nanti juga kita hanya bertugas untuk mendawahi, bukan merubah kan. Betul. Kita bertugas untuk memberitahu, bukan memaksa dia harus berubah. Kalau dia misalnya melakukan sesuatu yang nggak benar, kita kasih tahu nggak mau, kan nanti juga yang rugi dia istilahnya. Ya kita hargai aja, silahkan, itu pilihannya. Nanti juga kalau misalnya ada apa-apa kan dia sendiri yang kena, bukan kita. Nah kebanyakan emang orang itu pengen misalnya merubah gitu, merubah orang lain. Jadi banyak yang datang misalnya, gimana Bu Lis, itu suami saya gini 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 gini. Nah biasanya saya fokus pada apa yang bisa dikontrol. Yang bisa dikontrol itu adalah diri sendiri. Kalau kita pengen merubah orang lain itu capek, karena pasti orang lain punya ego sendiri. Ngapain gitu aku diatur-atur, aku bukan dirimu gitu. Nah mendingan kita fokus, kita ngasih tahu. Kalau misalnya dia udah dikasih tahu nggak mau ini, ya kita menghormati dia aja. Silahkan, karena nanti kalau ada sesuatu tenang aja, dia yang kena gitu. Jadi dibuat santai, dibuat tidak masuk ke ranah emosi gitu. Ya menghargai aja, menghormati gitu. Baik, bukan maksa untuk orang lain berubah ya Ibu Lilis ya, tapi menasehati dengan cara yang ahsan tuh sahabat Nita. Betul, ternyata karena dengan cara yang baik pun itu malah yang akan masuk begitu ya kepada orang lain, sahabat Konita. Betul, ini barangkali di Bandung sudah ada yang bergabung sahabat Nita? Masya Allah, ternyata sudah ada yang bergabung dari Bu Uni, dari Bungur. Kami sapa terlebih dahulu, ada Bu Uni dari Bungur. Ini pertanyaan bentuknya Ibu Lilis, tidak apa-apa ya? Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memberitahu anak agar tidak pemalu dan ingin anak ini lebih percaya diri. Anak dari Ibu Uni ini kelas 6 SD, Ibu Lilis. Jadi saya harus menghargai anak saya, tidak harus semua dijawab gitu kan. Kalau kita kasih sugesti, nanti juga mau kok bicara,